Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan proyek akhir basis data yang bernama Resep Emak. Apa itu Resep Emak? Itu adalah web-based application untuk membantu pengguna untuk menemukan panduan memasak masakan Nusantara. Untuk anggota kita, sebagai backend ada Bima Rizky Ramadan dengan NIM G640121182, Kurotul Aini dengan NIM G64012211070. Dan sebagai front end dan UI ada Dwi Malina Kurot Kurotoain Najla G64012211040 dan Azril Tedi Muhammad dengan NIM G640122110. Apa sih itu Resep Emak? Resep Emak adalah sebuah web-based application yang dapat membantu pengguna untuk mencari resep masakan Indonesia yang ingin dibuat serta membagikan resep buatan sendiri kepada pengguna lain dan mendapatkan feedback dari pengguna lain. Website ini menggunakan prinsip CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Dalam implementasinya sehingga selain menerima informasi, pengguna juga dapat saling membagi informasi. Untuk spesifikasi teknisnya, untuk softwarenya menggunakan database PostgreSQL, servernya Apache, text editor Visual Studio Code, UI desainnya menggunakan Figma. Untuk tech stacknya front end menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, backendnya menggunakan HP. Dan lainnya untuk skema ERD menggunakan Draw.io, control system menggunakan GitHub. Selanjutnya latar belakang kegiatan memasak meliputi banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari alat masak, bahan, dan takarannya. Teknik memasak yang digunakan, memasak, langkah-langkah pengolahan, dan masih banyak lagi sesuai dengan jenis masakan yang dibuat. Jika memasak masakan tradisional Indonesia dengan sembarang, akan beresiko masakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan cita rasa otentiknya atau bahkan bisa gagal sama sekali. Karena itu dibutuhkan panduan dalam memasak makanan Indonesia. Namun, tidak semua panduan yang ada di internet ataupun media sosial benar-benar memberikan hasil yang terbaik. Dari masalah inilah dikembangkan sebuah aplikasi berbasis web bernama Resep Emak, yang memperbolehkan penggunanya untuk melihat resep buatan pengguna lain, beserta review resepnya untuk menentukan resep masakan mana yang ingin ia gunakan. Next. Lalu rumusan masalahnya adalah apa itu resep emak, apa kegunaan resep emak, bagaimana proses pembuatan dan penggunaan resep emak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu resep emak, untuk mengetahui kegunaan resep emak, dan untuk memahami proses pembuatan penggunaan resep emak. Next. Lalu ada crude explanation-nya. Yang pertama, create. Di resep emak, user itu dapat membuat akun, user dapat membuat resepnya sendiri, dapat membuat review terhadap resep yang ia baca, dan dapat memberikan saran untuk developer. Lalu ada read, itu user dapat membaca resep, dan user dapat membaca review dan rating yang diunggah oleh pengguna lain. Lalu ada update, user dapat mengupdate akunnya, user dapat mengupdate resep unggahannya, user dapat mengupdate reviewnya. Dan terakhir delete itu user dapat menghapus resep unggahannya dan menghapus review unggahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang entity relational diagramnya. Bisa dilihat bahwa di sini memiliki beberapa entitas. Yang pertama itu dimulai dari user. User ini adalah dia terbagi lagi menjadi user yang registered dan unregistered. Dan untuk yang registered memiliki atribut-atribut berupa username sebagai primary key, kemudian
nama, email, jenis kelamin, password, tanggal bergabung. Untuk yang unregistered tidak mempunyai atribut yang unik. Kemudian registered user bisa melakukan beberapa aktivitas, yakni yang pertama bisa sign out, kemudian edit profile, upload foto profile, login, dan register. Kemudian hubungannya dengan entitas-entitas lain, eh, registered user bisa mengirim feedback, di mana feedback ini mempunyai foreign key username dari eh, registered user tadi, kemudian juga mempunyai atribut pesan. Kemudian registered user juga bisa menandai bookmark receipt, di mana bookmark receipt ini memiliki atribut berupa ID bookmark sebagai primary key, kemudian ID receipt sebagai foreign key, dan username juga sebagai foreign key. Kemudian registered user juga bisa melihat penilaian atau review receipt, di mana penilaian atau review receipt ini berisi ID receipt sebagai foreign key yang asalnya dari receipt, kemudian username juga sebagai foreign key yang asalnya dari registered user, kemudian rating, review, dan tanggal review. Registered user ini juga memiliki relationship dengan resep, yaitu registered user bisa membuat resep, bisa melihat resep, dan juga bisa mulai atau mereview resep. Untuk resep itu sendiri mempunyai beberapa atribut, diantaranya ID resep sebagai primary key, nama makanan, bahan, petunjuk pembuatan, kutipan singkat, foto, username, dan username pembuatan resep. Untuk unregistered user, mereka hanya bisa melihat resep dan juga melihat penilaian atau review resep. Untuk skema relasionalnya adalah sebagai berikut, di mana eh, di sini ada beberapa entitas dari registered user, feedback, resep, bookmark resep, dan penilaian atau review resep. Untuk registered user sendiri, atributnya adalah sebagai berikut, yaitu username, nama, email, jenis kelamin, password, tanggal bergabung, dan foto. Di mana username ini menjadi primary key di registered user dan menjadi foreign key di penilaian atau review resep, di feedback, dan juga di bookmark resep. Kemudian eh, selanjutnya ada entitas feedback. Feedback ini adalah saran untuk developer. Bedanya dengan penilaian atau review resep, penilaian atau review resep itu adalah review untuk resepnya, sementara feedback ini adalah feedback untuk developer. Dia memiliki foreign key yang asalnya dari registered user. Kemudian ada resep yang memiliki atribut ID resep sebagai primary key. Kemudian nama makanan, bahan, petunjuk pembuatan, kutipan singkat, foto, dan username pembuat resep. Resep itu, ID resep itu sendiri merupakan foreign key di penilaian atau review resep dan juga di bookmark resep. Kemudian untuk bookmark resep eh, memiliki atribut ID bookmark sebagai primary key, kemudian ID resep ya ini foreign key yang berasal dari resep, dan username yaitu foreign key yang berasal dari registered user. Dan terakhir ada penilaian atau review resep yang memiliki atribut ID resep yang merupakan foreign key dari resep, username yang merupakan foreign key dari registered user, rating, review, dan tanggal review. Kemudian selain ini semua ada unregistered user yang eh, atributnya hanya foto yang berupa default. Ya. Oke, jadi dari sini kayaknya mending langsung demo aja. Jadi tampilan awalnya kan kayak begini ya. Nanti si user yang nggak login itu cuma bisa lihat resep doang, tapi dia nggak bisa komen. Dia perlu login untuk komen. Dan dia juga untuk save resep juga nggak bisa, dia harus login juga. Jadi oke, kita coba login aja, kita sign up dulu aja. Misalkan
Yang ini. Ya, kalian nggak ada info kehilangan ajakan. Tapi ini tuh. Terus coba login. Nah, setelah login seperti ini, eh di login ini kita bisa submit saran, bisa buat resep, dan bisa simpan resep. Coba kita data dulu ya. Jadi bisa buat resep, eh misalkan create resep gitu ya. Oh, itu kita salah resep deh. Nah, kita bisa membuat, misalkan, soto ya. Dan ya resepnya sudah terupload sini ya. Nama kita, judulnya, dan sebagainya. Ada bintangnya juga, dan juga bisa nulis review juga. Dan bisa kita lihat salah satunya ya, itu misalkan ayam gorengnya Azril itu misalkan kita coba save receipt, itu nanti dia bakal masuk ke sini, masuk ke bookmarksnya. Jadi kayak misalkan kita pengen buat apa gitu, terus kita pengen ya kita masukin aja ke bookmarksnya. Terus kita juga bisa nulis review, ini adalah review yang ada ya, ada dari Najam, ada dari Kiko. Kalau bintang dan bintangnya. Saya tulis review, tekan enak gitu ya. Dan reviewnya sudah masuk nih. Nah, tak lupa juga di sini kita bisa edit resep kita juga. Bisa edit misalkan ganti jadi mie Indo bihun gitu misalkan juga bisa. Itu juga bisa delete. Nah, dan di sini tuh juga bisa kalau misalnya kita review 2 kali gitu misalkan itu dia nggak akan spam alias dia akan eh, ke update ya. Tujuannya biar nggak spam aja sih. Terus kita bisa edit profile juga. Misalkan mau ganti, misalkan gitu. Upload foto, iya bisa bisa ada support foto juga. Nah, sudah ada ya fotonya ya. Terus juga ada fitur pencarian, misalnya kita pengen nyari yang bakar-bakaran, tinggal search, atau bukan cari ikan-ikan juga, kita tinggal search. Begitu pula di eh, resep yang kita buat, juga bisa cari-cari ya. Terus ini juga ada fitur about us, untuk mungkin ada yang mau kontak kita gitu ya. Terus kita juga bisa sign out. Nah, jadi mungkin segitu aja dari kelompok kami, kelompok 4. Saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.